Jarak dan waktu nggak jadi masalah. Yang Mm-mm. jadi masalah itu bukan kamu yang dia mau. Mungkin ketika kita mengalami itu pasti ya sakit banget ya. Sarangheo. Saranghe ya. Hello channel, welcome to our guys. Oke, ketemu lagi sama kita ya di channel Ngobar, ngobrol bareng. Nah, hari ini kita akan membahas tentang percintaan ya, atau tentang asmara. Sarangheo. Saranghe ya. Jadi tentang percintaan yang biasanya dialami sama anak-anak remaja ya. Iya, biasanya. sama remaja dan sama kita juga. Iya. Kita juga remaja Kita ya. juga masih remaja jompo. Ya, remapo. Nah, hari ini sebenarnya kita udah nyiapin tisu di sini ya, karena kita nggak tahu bahasan kita akan sedih atau senang atau terharu. Soalnya banyak pertanyaannya galau. Ini Ya, rata-rata pada banyak galau nih, yang galau curhat. ternyata, yang curhat ke Wow. kita ya. Sepertinya remaja-remaja saat ini butuh apa ya, support system. Ya. Iya. Jadi semoga channel ini dan bahasan kali ini bisa menjadi penghibur untuk kalian yang lagi galau ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, supaya kita juga langsung tahu nih apa yang biasa menjadi keresahan anak-anak remaja. Nah, kita cari tahu nih, yang pertama, apa tuh Kanuning? Pertanyaan pertama itu gini, katanya ada yang curhat. Tiap gak sengaja ketemu, dia ngehindar mulu. Padahal aku gak pernah ganggu dia lagi. Aduh, sedih banget. Ini ada emot sedihnya. Kenapa tuh sampai dia menghindar? Ya mungkin karena, kalau ngehindar ya, mungkin karena dianya juga merasa bukan kamu orangnya. Bisa jadi. Ya kan? Iya, bisa jadi. Kalau kamu orangnya kan mungkin dia akan lebih responsif, lebih terbuka gitu ya. Apalagi kalau apa nih? Mau Bulela dulu atau Ya, saya yang boleh. Nanti kita Kanuning tabrakan dulu. lagi. Ya, nggak apa-apa. Kanuning dulu Oke, deh, boleh. oke. Ya bisa jadi kan menurut psikologi ya ini ya, yang pernah saya baca. Ketika perempuan suka sama laki-laki, dia akan terkesan lebih menghindar dari kontak mata. Nah, biasanya kan lebih sering memalingkan wajah tuh. Beda sama laki-laki. Nah, laki-laki ini lebih sering ngeliatin ya? si perempuannya nih, Diam-diam, lebih senang diam-diam ngeliatin. Tapi kalau perempuan kalau diliatin justru malah malu, malah dan menghindar. akhirnya dia salting, malah menghindar. Brutal. Tapi kan kalau masalah yang ini ya, dianya ngerasa keganggu. Nah, pertanyaannya apakah kamu sebelumnya memang pernah kontekan? Nah, apakah memang gak pernah ganggu dia lagi, berarti emang pada sebelumnya itu udah ada komunikasi kontak, ya kayaknya ya. Ya mungkin dia merasa risih dengan cara kamu mendekati dia, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin karena itu juga jadi dianya ngehindar, atau bahkan dia ngerasa punya salah nih sama kamu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Iya, kalau menurut Bulela gimana nih? Ya, menurut aku juga sebenarnya kan itu jawabannya ada di diri kamu sendiri ya. Siapa tahu memang ada hal-hal yang kamu yakin kok itu pasti jadi penyebab kenapa dia gak mau gitu ngelihat kamu, bahkan yang ngelihat gitu ya kan. Kalau papasan kayak ngehindar gitu ya, tadinya mau gue kesini, mau jalan yang sama tiba-tiba dia putar balik deh gitu. Nah, pasti itu kan nggak mungkin ada suatu kalau hal. api. Nah, pasti ada sesuatu di situ. Apakah sebelumnya komunikasi kamu sama orang ini nggak baik, atau misalnya ada sesuatu yang mengecewakan dia, atau misalnya ada sesuatu yang emang bikin dia tuh nggak nyaman, makanya dia menghindar. Atau yang satu lagi tadi kata Kanuning, itu dia memang suka sama kamu, cuma dia bingung gitu untuk gimana sih mengutarakannya, jadi dia salting deh, menghindar. Bisa jadi juga kayak gitu, tapi bisa dilihat ya dari raut muka kayaknya. Ya kayaknya dari ekspresi wajah juga, kalau orang yang menghindarnya bukan karena ada masalah mah nggak akan gitu deh kayaknya. Nggak akan hindarnya juga beda ngehindar ya. Yang kayak aduh ada salting brutal gimana sih, kayak ada itu kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak aduh ada itu nih, tiba-tiba langsung menghindar gitu. Kalau ngehindarnya kayak cuma ngeliatin gini, terus langsung buang muka bisa kayak gitu. Mungkin itu memang ada sesuatu hal yang mungkin kurang nyaman di antara dia dan kamu.
kayak bukan gitu. kamu yang dia Nah, mau. mungkin juga bukan kamu gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi lebih ya. Iya. Daripada sakitnya makin jauh gitu mengharapkan orang yang nggak mau sama kamu, mending ya Berharap udah. sewajarnya aja, karena setiap orang pasti memiliki rasa berharap ya. Ya pasti. Ya mau Apalagi nggak kalau mau gitu kan, katanya nggak boleh ya, kita tuh berharap kepada hmm, selain Tuhan. Tapi kan kalau ya udah sebagai iya manusia gitu ya selalu aja ada harapan ada gitu terhadap harapan. seseorang ya. Ya. Mungkin harapannya jangan ditaruh terlalu tinggi. Benar. Jadi Biar ketika kita berharap, kita juga harus biar punya nggak opsi jatuh kalau misalnya terlalu kita nggak dalam. diterima gitu. Jadi Iya, harus imbang gitu. Jangan berharap terus, tapi ternyata kita nggak punya opsi kalau kita tuh nggak akan diterima gitu. iya gitu guys ya. Semoga ini menjawab ya. Semoga menjawab pertanyaan kamu yang lagi galau. Iya, semangat ya. Semangat Masih banyak kok yang lain. yang bisa menerima kamu apa adanya. Mungkin kamu maunya dia, tapi kalau dianya gak mau kamu, coba cari yang lain Iya, aja. ya, cari yang lain aja ya. Oke. Masih banyak Oke. orang lain di dunia ini. Ya, Oke. lanjut lagi. Ada lagi apa nih curhatan Ada selanjutnya? nih, katanya pengen ngedeketin si dia, tapi dia beda kabupaten. Cuma beda kabupaten loh. Belum juga beda negara, udah takut duluan. Iya. Beda kabupaten mah ditempuh sama motor Iya, juga masih bisa udah ya. nyampe. Apalagi sekarang kan zaman canggih, ada handphone bisa Ya, komunikasi. Udah lewat nggak HP. usah khawatir ya kalau sekarang Iya. maksudnya sejauh apapun jarak itu kalau misalnya kita udah pada melek sama teknologi kayaknya udah gampang sih gitu kan. Sebenarnya kan yang dibutuhkan dari sebuah hubungan itu salah satunya komunikasi. Ya, komunikasi kan Betul. nggak harus kayak ketemu langsung. Ya mungkin bisa nih disempetin sebulan sekali atau misalnya ya 2 minggu sekali buat ketemu. Tapi di luar itu kan masih bisa komunikasi lewat ya by phone tadi kan, Bu Nuning. Itu Ngedeketin ya, kayaknya ngedeketin ya. maksudnya, Kalau baru ngedeketin mah ya Bu, ya Kak, Bu atau Kak. Ini tuh Iya. adalah gimana kita aja ya manggilnya ya. Ya kalau cuma ngedeketin mah kayaknya lewat HP juga bisa PDKT sepik-sepik biasanya kan. Iya, malah lebih enak kali ya kalau misalnya kayak kalau baru PDKT kan mendingan Biar kayak gak terlalu dari, canggung. dari phone aja dulu. Tapi nggak juga sih, kadang ada orang yang memang pengennya secara langsung, ngobrol. Kadang ada orang yang di chat itu terkesan cuek, tapi ketika ketemu orang tersebut bener-bener ngomongnya banyak, ngomongnya komunikatif, ngobrolnya enak, misalnya ya sefrekuensi bisa jadi. Tapi ketika komunikasian di HP kayak ngilang atau nih, flat tahu nih, ya, atau kayak flat aja. Kayaknya nggak ada yang menarik gitu, tapi pas ketemu, oh ternyata orang ini punya ini loh gitu, sisi yang beda daripada dia di chat. Ya ada sih yang kayak gitu. Coba aja ya, coba jangan takut gitu. Ya lagian kalau kitanya nggak mencoba gimana, Ya, gimana kita tahu tahu hasilnya gitu. Bener. Coba aja dulu. Yep. Urusan jadi diterima dan jadi atau enggaknya kan itu nggak usah jadi patokan dulu ya. Namanya juga kan usaha aja dulu. Kalau misalnya ternyata cocok ya udah berarti lanjut. Kalau nggak cocok juga kan bukan berarti kamu nggak punya pilihan lain. Ya, gitu. masih banyak opsi lain kok, tenang aja. Oke, lanjut ya, bolehlah ya. Boleh. Apalagi tuh pertanyaannya? Ada nih katanya, ini galau nih. Aduh, apa nih, kenapa? Sebenarnya udah capek banget, tapi gak tahu kenapa rasanya pengen nungguin dia. Agak dalam ya kalau yang ini ya, udah capek banget tapi nggak tahu kenapa masih pengen nungguin dia. Kayak nungguinnya itu worth it gak sih buat ditungguin? Bener. Kadang ketika kita nungguin tuh kita harus tahu dulu nih yang ditunggu itu pasti atau enggak. Iya. Apa dia cuma sekedar bilang oke, tungguin aku ya, tapi dalam tahap menunggu itu kitanya kayak dikasih ruang yang kosong, gak pernah Kitanya ada komunikasi, dibiarin kesepian, dibiarin feeling lonely. Aduh, Iya. itu jahat banget sih. Jadi kalau kamu mau menunggu seseorang, ya kamu harus tahu dulu worth it enggak sih seseorang itu buat ditungguin. Apakah dia ada jaminan nggak sih ketika kamu nungguin dia ngasih jaminan apa gitu ke kamu, apa sih yang worth it buat ditungguinnya. Ketika dia belum ngasih kepastian, rasanya kalau kita mau nungguin juga ya buang-buang waktu. Nah itu gitu sih sebenarnya ya,
Jadi mungkin wajar kok kalau kamu ngerasa capek gitu ya, apalagi dengan kondisi yang ya dia nggak ngasih kejelasan nih sampai sekarang mau gimana. Mungkin kalau misalnya katakanlah masih HTS lah gitu ya, hubungan tanpa status sampai sekarang kamu nunggu terus sampai capek gitu. Tapi ini hubungan tuh mau dibawa kemana sih? Kok nggak ada kemajuan? Ya mungkin dikembalikan lagi sih ke kamunya. Kata Bu Nuning tadi bener, worth it gak sih orang ini buat ditunggu? Terus apa yang menyebabkan dia Apa harus ya nunggu yang gitu? bikin worth Apa? it-nya tuh apa? Apakah dia lagi mengejar sesuatu? Apakah dia emang ada alasan tertentu? Apa yang bikin kenapa kamu harus menunggu gitu? Dan apa jaminannya gitu? Kalau misalnya kamu udah ngasih waktu kamu yang berharga itu untuk nunggu dia, sementara kamu bisa dapat mungkin yang lebih ya Bu Nuning. Selain dia, apa jaminannya? Jadi tanyakan dulu ya, jangan asal nunggu ternyata Kita juga butuh ya kepastian tahu, jangan cuma nunggu tapi gak ada hampa ya. kepastian yang dia Gak ada kasih, kayak apa-apa. mungkin kepastian waktu Hmm. atau komitmen ya, Nah, itu. suatu komitmen gitu. Kepastian dalam suatu komitmen itu kan harus ada supaya kitanya juga nunggunya nggak Ya, sia-sia, benar, nggak sia-sia. Intinya kalau udah nggak capek buang-buang berarti kan di situ waktu. ada tanda kalau misalnya ya itu lagi nggak baik-baik aja. Makanya harus dipastikan. Yakin nggak nih buat tungguin orang ini gitu. Ya worth it Layak enggak enggak ya, gitu buat layak enggak. diperjuangkan orang ini untuk ditunggu tuh layak enggak. Kalau misalnya enggak, jangan buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang nggak berharga gitu ya. Kamu tahulah value kamu sendiri. Semangat yang lagi galau. Semangat, semoga menunggumu nggak sia-sia Ya, ya. amin ya. Semoga nggak sia-sia. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Wah, ini Apalagi kayaknya nih? LDR nih. Apa tuh katanya? Jarak dan waktu nggak jadi masalah. Yang Mm-mm. jadi masalah itu bukan kamu yang dia mau. Jarak dan waktu bukan masalah, tapi yang Yang jadi jadi masalah masalahnya itu bukan kamu yang dia mau. kamu. Allahu Akbar. Jadi benar kata Bu Nuning tadi. Kan kalau ada orang menghindar juga mungkin bukan kamu orangnya gitu ya. Berarti ini juga bisa jadi dia tuh satu tempat gitu, ketemu terus, tiap hari bisa dilihat orangnya. Tapi bukan itu yang dia mau gitu, bukan kamu orangnya. Jadi mau dipaksain kayak gimana juga kalau memang dianya nggak ada hati, kayaknya nggak bisa ya Bu Nuning. Iya, kita juga gak bisa maksain Nggak bisa maksain. perasaan seseorang untuk sama kayak kita. Mm-mm. Ya kayak aja langkah kaki gitu. Kaki kan ini kan kita ada dua nih. Kanan kiri ya. Apakah kaki kanan dan kaki kiri kita itu melangkahnya bareng-bareng kan nggak dong. mungkin kan? Jatuh kalau kayak gitu ya. Satu-satu gitu. Ya mungkin langkahnya mungkin berbeda. Jadi ya Ya jadi nggak benar apa-apa. tadi kata kamu, jarak dan waktu bukan halangan, tapi yang kamu mau bukan kamu ya. Kita harus sadar diri berarti juga ya di situ. Kalau dianya emang udah nggak mau ya dikembalikan lagi. Kamu mau tetap berjuang dengan tanpa jaminan atau kamu mau sudah menyudahi itu saja, ganti lagi kepada orang lain Iya, gitu yang ya. worth it buat Diperjuangkan dan ditunggu. Ya gitu. Oke, semangat. Ini kayaknya kesannya kita semangatin terus, kitanya aja nggak Semangat untuk diri kita sendiri juga ya. Iya, semangat yang lagi galau. Oke, ada lagi Bu Nuning Ada apa? nih banyak. Oh banyak. Ada apa lagi tuh? Kira-kira Nih, curhatannya pengen nggak ada yang bahagia-bahagia apa ya, nggak sedih ada semua nih, sedih perasaan. semua nih. Kalian ngebarers apa ya fansnya ya? Fansnya Ngobers. Nah, manusia galau semua ternyata ya. iya. Nih, katanya pengen dicintai dengan satu lelaki yang hebat, yang mampu membuat nyaman, tapi itu mustahil. Mustahil nggak tuh Bu Nuning? Nggak mustahil sih, karena akan ada seseorang yang bikin kita tuh ngebatin kayak ya Allah, yang ini loh Ini orangnya, yang Bener. ini. Kadang kita ngerasa kalau ditanya tipikal lu tuh kayak gimana sih? Kadang kita jawab suka asal aja. Iya, bener. Suka asal kayak gitu. Tapi kayaknya dalam hati tuh kayaknya nggak ada deh. Iya. Ternyata ada. Dan ketemunya iya. di dia. Iya, dan kadang itu di waktu yang kadang kita nggak nyangka ya bakalan Iya. ketemu orang itu. Mungkin ketika misalkan kita minta, kadang kita nggak ketemu nih orang yang kita mau. Tapi ketika di waktu yang kita nggak minta atau kitanya bahkan nggak tahu ya, di momen-momen tertentu kita sadar, oh
Oh dia orangnya ternyata Ternyata sama ada ini. tipikal yang menurut kita mungkin mustahil deh Iya benar. kayaknya ada, tapi ternyata ada dan itu ketemunya di dia. Aduh, kayaknya itu Ya, ya kita akan ketemu sama seseorang pasti di waktu yang tepat, cuma kita kan nggak tahu iya, waktu kita yang nggak, tepat itu nah, benar, kita kapan. nggak bisa ngasih prediksi juga ya, Ya, maksudnya kapan dan bakalan di mana ketemu orangnya, dengan cara apa juga kita nggak tahu. Tapi ya intinya ya berdoa aja sih hmm, kalau misalnya kita punya kriteria laki-laki idaman ya yang hebat katanya tadi ya, mm-mm. mungkin dalam hal apapun, ya doain aja mudah-mudahan kalau misalnya doa kita didengar ya nanti kita ketemu sama orang itu. Iya, pokoknya jangan terburu-buru, tunggu Hmm. waktu yang tepat karena kan kita juga nggak tahu waktu yang tepatnya itu Nah, itu kapan benar. gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Mungkin ya menunggu itu emang bosan ya, capek juga kan. Tapi kalau misalnya mau yang terbaik biasanya kan suka Iya, kalau pengen yang worth it iya, gitu ya, ya harus sabar. harus sabar untuk nunggu Jangan bilang gitu. mustahil, pasti bisa ya. Berbaik Pasti sangka aja bisa. sama pencipta kamu. Gak ada yang mustahil kok. Iya, Pasti ada tipikal yang kamu mau. iya, betul. Cuma masalahnya mau nggak dia sama kita? Mau nggak ya? Nah, berarti kitanya yang harus usaha juga ya. Upgrade diri Upgrade dulu. diri. Value-nya naikin supaya Hmm, orang itu ya cocok buat kita ya. Kalau orang itu udah hebat, masa kitanya biasa aja sih? Pasti kita juga pengen kan setara sama orang itu. betul. Oke, lanjut Bu Nuning, ada lagi? Ada nih. Aku sudah berusaha melupakannya, tapi semesta selalu punya cara untuk mengingatnya secara tiba-tiba. Oh, jadi masih belum move on ya. Kalau yang ini Hmm. kasusnya kayaknya masih terjebak dengan Hmm. nostalgia. Kadang ada beberapa hal yang enggak, Mengingatkan atau gimana? ya ada satu yang abadi yang enggak kenal Hmm. dengan kata sementara, yaitu kenangan. Nah, Nah, bener. terkadang kita mau melupakan kenangan tersebut, padahal dirasa nggak usah, ya udah Nah, nikmatin iya aja gitu, bener-bener. nikmatin aja, dirasain dulu rasa sakitnya sampai Hmm, nanti sembuh dengan sendirinya. sendirinya. Iya, Ketika dia bisa sampai ke sana ya kita juga berarti pasti bisa. bisa sampai ke situ sama dengan dia. Kita bisa bahagia lagi, bisa ceria Hmm. lagi. Tapi mungkin butuh waktu ya, karena Iya, kan katanya semakin kita berusaha buat melupakan satu memori atau kenangan tuh malah semakin susah buat lupanya gitu. Jadi biarkan aja biarin itu aja mengalir, follow the perlahan. flow. Biarkan mengalir seperti air, nanti juga seiring berjalannya waktu mungkin ketemu orang baru ya, mungkin juga lingkungan baru atau pokoknya hal-hal baru yang nanti juga orang itu atau si kenangan itu bakalan tertinggal gitu di belakang. Yang ketika kamu inget-inget ya cuma bisa senyum gitu Ya kayak oke, oh oke. oke aku inget, oh aku pernah Hmm, kesini loh sama iya. dia. Oke lah. Jadi di situ kayak kamunya udah menerima, oke Hmm. aku pernah kesini sama dia, tapi ya udahlah. Iya, Ada saatnya di iya, tahap kayak gitu. jadi udah intinya mungkin Sekarang nikmatin dulu ya ya. jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa pengen bener-bener lupa gitu ya, karena mau gimana pun memori buruk itu memang tersimpannya lama di otak Hmm, kita. Jadi jangan berusaha sekeras mungkin untuk melupakan, biarkan aja waktu yang akan membantu gitu. iya, Nanti pasti seiring berjalannya waktu lupa dengan sendirinya. Apalagi kayak kalau udah ada betul. orang baru ya, Mm-mm. mudah Lagian buat ininya lupanya. ikhlas juga kan perihal yang serius sih, nggak main-main. Bener, bener Butuh banget. waktu, memang benar-benar butuh waktu. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang ada momen apa terus It's okay, keinget ya terima kayak aja, ya terima nggak aja. apa-apa, misalkan kita jadi sedih, nangis gitu ya, it's okay, nggak apa-apa karena ya memang itu di situ ada kenangan gitu. Tapi Hmm. jangan istilahnya ya jangan dijadikan apa ya kalau bahasa anak sekarang diromantisasi lah gitu. Kalau misalnya ini kita harus yakinkan juga ke diri kita, kita bisa kok sembuh, maju gitu. Jangan terpatok di situ ya, Iya, di kenangan yang lama yang udah emang nggak bisa diapa-apain lagi, dah emang udah iya. kenangan gitu ya. Intinya ya jangan berantem-berantem sama nurani sendiri ya. Hmm, Kalau dirasa lagi sedih ya sedih sedih aja, aja. nggak apa-apa, Kalau lagi dirasa nggak bisa lupa ya udah. biarin Jadi aja, terima aja jangan gitu. ditolak ya, jangan di Terima apa ya, aja. jangan ya intinya jangan ditolak lah, jangan denial. Hmm. Oke, ada lagi apa Bu Nuning? Ini apa yang pertanyaan? Apa tuh? Sambutanmu terlalu ramah hingga aku terburu-buru menjadikanmu rumah. Wadaw, rumah mana?
Rumah mana? Aduh. Rumah makan, rumah singgah, atau rumah Hmm. apa tuh? Kayaknya itu buat siapa ya, Bu Nuni? Nanyanya ke Tapi saya. kalau misalnya boleh komentar ya, mungkin dari pemilihan kata-katanya ya, berarti di situ dia lagi merasakan sesuatu yang kayak dia disambut gitu di situ. Dia merasa diterima. Entah ini untuk siapa ya? Ya, saya juga Nggak nggak tahu tahu juga. ini untuk siapa. Aku juga Mungkin nggak tahu. dirimu merasa diterima oleh dirinya gitu dan merasa sambutannya sangat hangat sampai kamu merasa nyaman di situ. Tapi tanyain dulu orang ininya gimana nih gitu. Apakah udah dia tuh menyiapkan rumah itu untuk kamu atau udah ada orang lain di rumah itu? Iya. Jangan terburu-buru menjadikan seseorang sebagai rumah dan Hmm, jangan menjadikan seseorang sebagai rumah karena rumah itu sifatnya apa? Lela, sifatnya apa benda? statis. Oh, statis. Ya, ya Eh, gitu-gitu aja ya, iya, statis. jadi jangan dijadikan rumah ya. Jadi gimana dong? Jadiin apa dong dia? Jadiin apa? Tempat berlindung mungkin ya. Pohon. Rumah juga tempat berlindung. Enggak, tempat berlindung dari segala rasa capek, rasa Hmm, apa ya? sedih, Bahagia, rasa bahagia ya. sedih gitu. Jadi identiknya ke manusia aja ya, jangan ke benda. Kalau rumah kan benda ya, jadi statis kata Bu Nuning. Iya, betul. Ada lagi? Ada banyak Apa ini. lagi Bu Nuning? Nih, coba dulu dia lebih peka. Mungkin sekarang kita udah bisa bersama. Apakah itu sebuah jaminan kalau dia peka akan bersama? Yang peka aja belum tentu Belum bisa. tentu. Sebetulnya belum tentu ya. Maksudnya ya ketika orang itu tahu kita punya rasa sama dia, belum tentu juga dia langsung mau kayak ngasih komitmen gitu. Karena pasti banyak pertimbangan ya untuk menjalin hubungan atau sebuah komitmen dengan orang. Jadi sadar akan rasa orang lain aja tuh belum jadi jaminan kalau dia bakalan mau gitu bareng-bareng sama kita. Kalau menurut aku sih gitu, Bu Nuning. Iya, jangan Mm-mm. apa ya? Peka itu jangan dijadiin patokan Atau deh. kan, iya. Masih banyak kok patokan-patokan lain selain peka. Apakah itu sifatnya, Ya betul ya, bisa. perlakuannya dia ke kamu? Karena kan nanti yang bakalan nemenin kamu kan kamu bakal tahu sifat-sifat dia kayak gimana, kamu bisa mahamin kalau dia lagi marah, lagi sedih, Hmm, lagi seneng. Ya sifat-sifat dia itu ya. yang harus diketahui. Jadi peka doang sih nggak cukup. Ya kurang ya. Hmm. Putri Malu aja peka, tapi kan ya udah, ya Peka, udah, peka peka ke banget kan, apa? disentuh langsung ngunjuk gitu ya. Tapi kan, ya tapi kan maksudnya ya udah gitu. Jangan makanya kenapa nggak boleh dijadiin patokan karena siapa tahu rasa pekanya dia tuh hanya sebatas rasa peduli sebagai teman gitu. Iya, Jadi kan kita juga maksudnya sebagai teman kadang ada ya rasa yang peka gitu. bikin Mm-mm. nyaman. Ih, dia Iya, orangnya peka banget nih. nah Tapi kan benar-benar. nggak jadi patokan untuk dijadiin pasangan Nah juga. itu. Ya Gitu. mungkin mungkin kamu melihatnya Dari situ ya dari ya kepekaan. mungkin kalau misalnya coba jadi apakah kayaknya dia tuh bisa nih aku sama dia nih bareng-bareng kalau dia dari awal sadar nih aku punya rasa sama dia. Ya belum tentu juga Belum sebetulnya. tentu dianya sama kayak kamu Hmm. gitu. Gitu. Jadi jangan menyalahkan apa yang sudah terjadi ya. Maksudnya kalau Hmm. misalnya itu sudah terjadi di belakangnya biarkan. Kamu tinggal lihat aja di depan nih apa yang bisa kamu lakuin untuk orang yang mungkin kamu mau juga gitu dan mau menerima kamu gitu. Ya, Jangan terlalu terpatok ke masa lalu gitu. semangat lagi, Semangat, semangat. semangat. Oh, ini galau semua Ya, masalahnya mana nih. nggak ada yang bahagia Gak siapa yang ada ini share-nya? nggak ada. Aduh ini ya galau lagi Oh, nih lewat apa nih. lagi tuh katanya? Katanya cinta. Yang sakit itu bukan putus cinta, Mm-mm. tapi yang udah putus Tapi masih masih cinta. cinta. Aduh, Lagi-lagi ya terjebak di ruang nostalgia. nostalgia. Aduh, Semangat. kenapa ya orang-orang itu lebih banyak terjebak di Hmm. masa lalu gitu dan cenderung kayaknya belum mau nih keluar dari masa lalu nih. Masih Mungkin stuck di sana mungkin aja karena banyak hatinya. kenangan yang baik gitu ya di Hmm. memori dia tuh maksudnya kayak aduh coba aja kalau misalnya aku nggak putus sama orang ini kayaknya bakalan banyak banget kenangan yang aku bikin nih sama orang ini karena udah sejauh ini dilewatin tuh misalkan kenangannya baik-baik semua
kayak gitu. Nah, ketika udah gak bareng-bareng lagi dan kita maksudnya udah ada di masa yang sekarang, kita tuh jadi selalu ngelihat ke belakang, aduh zaman dulu tuh aku gini loh sama orang ini, baik banget orang ini tuh gini-gini dan sebagainya. Jadi yang kita ingat tuh memang ya mungkin selain tadi yang kesedihannya, kebaikannya gitu yang ada di masa lalu. Sampai kita kayak sulit untuk melangkah karena kita takut apakah akan ketemu lagi orang sebaik dia gitu, apakah akan bisa lagi kita bikin kenangan yang sebaik itu di masa lalu gitu. Kayaknya cinta habis di orang lama itu beneran ada ya. Ada bener banget. Kayak kalau kita udah ngehabisin perasaan itu, udah effort kita udah Iya, kasih segala macam bener, ke udah dia, jor-joran semuanya ya. udah jor-joran banget ke orang tersebut. Ketika kita ketemu lagi sama orang baru tuh dirasanya Hampa ya, kayak biasa aja. ya udah biasa aja. Biasa aja ya. Jadi Apa nih? ya jadi intinya Duh, jadi galau. jadi Aduh. jadi kalau misalnya udah habis di orang sebelumnya gitu kan, ya namanya kita juga kalau diibaratkan tangki ya, tangki cinta kita tuh yang awalnya Penuh banget ya, penuh penuh luber banget, itu kan udah luber. dibawa sama orang sebelumnya nih. Ketika kita ketemu orang baru, kita tuh Tinggal sisanya aja nggak sih? itu gimana ya? Maksudnya untuk mengisi itu lagi tuh agak sulit gitu. Iya, bukan berarti kitanya nggak bisa, bukan berarti kamu nggak bisa ya gitu Enggak, untuk bukan. dapetin cinta dari Enggak. Tapi kalau misalnya kita udah benar-benar melakukan segala hal untuk orang yang kita sukai gitu ya, kadang kita jadi merasa kita udah habis nih usahanya untuk orang yang lama gitu. Kalau ketemu orang baru malah jatuhnya nggak ada lagi tenaga gitu. kayak udah habis aja gitu tenaga, kayak sakit hatinya udah habis di dia. Jadi Rasa perasaan bahagianya udah habis di dia, kayak energi untuk mencintai lagi tuh seolah-olah udah tinggal berapa persennya lagi, tinggal kamu dapat sisanya. Tapi kan kita juga gak mau kasih sisa-sisanya itu ke, iyalah, kita nggak mau ke orang yang ya kita baru juga itu. pengen kan bisa dapetin perasaan yang kayak orang lain tuh, bisa bikin perasaan kita tuh kembali kayak dulu, kayak yang wah kasih effort lagi nih kayak dulu, lebih jor-joran lagi. Tapi mungkin waktunya Dan orangnya ya ya itu ya maksudnya ya mungkin butuh waktu sih. ya butuh waktu. Dan ya tadi karena kan tiap orang pasti berbeda gitu ya, ketika kita ketemu sama orang yang sebelumnya kita ngerasa itu cocok banget sama kita dan kita udah effort banget sama orang itu, pas kita ketemu orang lain yang ternyata nggak sesuai ekspektasi kita atau bahkan bisa juga melebihi ekspektasi, tapi karena kita emang tangki cintanya tuh udah habis untuk orang itu, jadi kayaknya berat gitu. Kita butuh, memulai hal baru. memang kitanya juga butuh seseorang yang bikin tangki Tangki cinta kita tuh terisi full kembali gitu ya, kayak dapat orang baru sekaligus cerita-cerita baru, tapi dengan rasa cinta yang lebih, kalau bisa lebih full lagi. Iya, kalau bisa melebihi dari yang pertama gitu. Ya wajar sih kalau tadi ada perasaan kayak gitu ya, memang ya itu kita nggak bisa bohongin, namanya perasaan manusia, wajar sekali kalau terjebak di nostalgia. Ya. Oke, next. Bu Nuning udah agak ini ya, Enggak, ini pilek guys. udah agak mellow sedikit ya karena kalian juga nih, pertanyaannya ternyata ada yang relate. Aman. Oke, apa lagi? Sejauh ini aman. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Katanya gini nih, setidaknya kalau memang tidak mencintai, jangan bertingkah seakan-akan mencintai. Ditipu lebih menyakitkan daripada ditinggalkan. Iya sih, bener sih. Ya. Bener banget. Kadang ada orang itu yang datang ke kita itu yang cuma ngejadiin kita itu sebagai bandara yang jadi tempat transit doang. Iya, bener. Kau nggak mikir apa, sesakit apa kita udah bener dikasih perhatian, dibaperin, terus kemudian
besoknya kamu bilang aku nggak ada feel sama kamu. Hmm. Ish, jahat banget. Jahat Terus lu banget ya. ngapain? Cuma main-main, datang Iya. seenaknya, pergi Mm-mm. seenaknya. Kamu yang berbuat, aku yang jadi korbannya gitu. Bener, bener banget ya. Main-main Itu banget. sebenarnya Itu jahat banget jahat sih. banget sih. Maksudnya ketika ada orang yang benar-benar tulus gitu nerima satu orang untuk datang ke kehidupan dia, berarti kan ya orang itu diterima nih dengan baik. Nah, ketika orang yang datang ke kita itu nggak tulus, maksudnya dia cuma niat kayak tadi jadiin kita sebagai Main-main doang. tempat main-main gitu-gitu, kita nggak tahu apa yang udah dia korbankan untuk menerima kamu gitu. Kamu nggak tahu apa kalau orang tersebut lagi di fase untuk sembuh dari masa Bisa trauma, jadi, dikasih perhatian yang lebih, ditemenin, diperjuangkan. Ya siapa yang nggak baper coba kalau digituin. iyalah pasti Itu ya. kan pasti ada perasaan yang ketika ditinggalkan lagi jadi trust issue nggak sih, kayak Malah aduh, semakin sulit mau untuk percaya. menerima orang baru kan. Iya. Jadi jangan pernah main-main sama yang namanya perasaan. Kalau dirasa memang nggak mau menjadikan orang tersebut itu tempat untuk tinggal, ya tolong nggak usah bertingkah seakan-akan kamu itu punya perasaan Iya. sama dia. Itu sakit banget sih asli. Mending kayak udah aja Ya dari udah awal aja. Dari awal emang niatnya tegesin berteman, aja, misalkan ya kalau cuma mau temenan temenan aja. Kalau misalnya emang ada niat lebih ya usahain. Tapi kalau misalnya nggak ada perasaan yang emang kamu tuh suka sebenarnya sama orang ini, tapi ya kayaknya enak nih buat main-main gitu, wah itu jangan ya. Karena sakit banget ada di posisi orang yang dimain-mainkan kayak gitu ya. Apalagi berasa sampai ditipu gitu Bu Nuni. Iya. Aduh, kayaknya mendingan ditinggalin daripada ditipu. Aduh, sampai kayak gitu ya. Berarti itu udah di fase yang sakit hati banget digituin. Melo banget sih pertanyaannya. Ya, banyak pertanyaan yang bikin kita juga kayak oh ya ternyata emang berat ya urusan hati itu nggak cuma urusan yang dirasain di dalam hati, tapi bisa juga ngaruh ke kehidupan kita gitu, kayak ke real life kita kadang ya gimana sih orang yang lagi galau, orang yang lagi punya masalah kan jadi nggak semangat ya buat jalanin hidup gitu. Makanya ya inilah kenapa harus diceritain gitu ke orang lain. Selain nyari solusi sebenarnya sih untuk lebih kayak lega aja ke diri kitanya ya, semakin kita menceritakan itu ke orang lain semakin beban kita berkurang gitu, jadi bukan cuma solusi sih sebenarnya menurut ya. Iya. Ya ada lagi nggak nih yang Ada. lain masih galau juga? Mah, ini mah galau semua, udah. Apa Aduh. tuh katanya sekarang? Pengen deket sama dia, tapi gengsi aku setinggi langit. Mana sekarang jarang ketemu lagi. Gimana ya caranya biar dia inget aku aja? Gengsinya setinggi langit katanya Bu Nuning. Aduh, pengen deket tapi gengsi. Kenapa nggak coba aja sih? Maju dulu kan? Deketin, maju dulu aja. Ya jangan Jangan takut. jangan takut, maksudnya ya emang sih mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak aku tuh minder, aku tuh nggak cukup, aku tuh gini dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nggak nyoba kayak tadi kan, kita nggak akan tahu respon dia gimana pun. Kalau misalnya kita emang bener-bener niat sama orang ini, ketika misalkan dia bilang, oh kamu tuh kurang di mana, ya mungkin kita bakalan berusaha naikin value nih sampai kita dapat tempat yang emang kita mau di samping orang itu gitu. Kalau cuma ngandelin gengsi ya susah gitu. Ya kan maksudnya orang mau kerja aja kalau ngandelin gengsi nggak akan dapat gitu. Apalagi ya ini urusan hati. Ya tiap hari misalkan ngelihat dia jalan sama orang lain, kita tuh pengen sih sebenarnya kayak nyari tahu nih orang ini atau ngedeketin juga, tapi gengsi gitu, malu ya gimana mau maju kalau kayak gitu. Coba aja dulu, apa-apa coba juga dulu. harus dicoba. Iya. Ya, kata kita di awal tadi, urusan penerimaannya gimana itu urusan belakangan. Yang penting usaha aja dulu. Ya biarpun Gitu. maksudnya kadang ada beberapa hal yang kayak kita udah usaha nih tapi ternyata hasilnya nggak sesuai. Ya udah nggak apa-apa, is okay gitu ya. Itu nggak menjadikan kamu kayak terhina gitu di situ, nggak juga. Itu malah jadi value buat kamu gitu. Malah siapa Kamu tahu berarti seseorang yang mau berjuang. nah itu. Dan mungkin kamu akan diterima oleh orang yang lebih lagi dari orang yang itu yang menyia-nyiakan kamu.
Ya jadi jangan gengsi lah, nggak apa-apa, udah coba aja dulu ya, deketin dulu, lihat dulu responnya, kalau misalnya oke ya kita tinggal lanjut gitu. Maju jika dirasa itu memang layak untuk diperjuangkan, dan Mm-mm. mundur ketika kamu merasa orang ini gak layak untuk kamu perjuangkan. Itu aja sih. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Oh, ini curhatan nih. Panjang banget kayaknya ya. Lemes banget nih bacanya. Katanya tuh. Kalimat lupain masa lalu butuh orang baru itu bohong ya. Ternyata Oke. kita cuma dijadiin pelarian dia doang. Buat Mm-mm. dia bisa lupa sama masa lalunya. Dan setelah luka dia sembuh, dia bisa tinggalin kita kapanpun yang dia mau tanpa ngerasain sakitnya kita di sini loh. Oh, itu jahat banget Ini jahat banget orangnya. sih. Udah ya kayak tadi ya, ada orang yang benar-benar tulus nerima orang baru, tapi ternyata orang baru itu juga cuma butuh pelampiasan atau pelarian dari orang yang sebelumnya gitu. Ya sama aja nyakitin kan kalau kayak gitu ya. Maksudnya udah jahat banget lah kalau udah di tahap itu. Ketika pengen sembuh, kayaknya eh, kita nggak bisa deh untuk cari orang baru dulu. Walaupun memang Hmm, mungkin obatnya adalah orang baru tadi ya. orang baru. Tapi kalau niat kamu cuma jadiin dia sebagai pelampiasan doang, Hmm, kalau dijadiin pelampiasan doang kayaknya, aduh, mending kita sembuh sendiri iya dulu benar. nggak sih? Ya Kita nikmatin dulu sedihnya, nikmatin dulu rasa sakitnya, sampai dimana kita udah kayak bisa. lega, Mm-mm. lega ketika udah nggak sama dia lagi, ketika kita ngelihat dia udah dengan orang yang Hmm, baru, iya benar. ketika Jangan nangis Bunda Ning. It's okay. Ya intinya kalau misalnya eh, supaya menghindari jadi pelampiasan gitu ya, atau kita melampiaskan juga ke orang lain ya, sembuh sendiri dulu gitu. Karena kalau kita belum bisa berdamai sama masa lalu kita, nanti kita akan membawa hal buruk itu ke orang yang baru. Kasihan juga kan orang baru ini, maksudnya dia nggak tahu apa-apa, dia cuma emang pure datang buat kamu, tapi kamunya ternyata masih belum bisa nih nerima orang ini, cuma butuh aja buat kayak selingan, buat ngisi kekosongan atau dan sebagainya, dan kamu nggak merasa bener-bener sama orang ini. Nah itu jangan sih kalau bisa ya, karena kasihan ada orang di posisi itu tuh, dia orang yang tulus kan, dia nggak tahu apa-apa gitu, tahu-tahu dia dijadikan pelampiasan. Kayaknya sembuh dulu aja sendiri. kayak jadi payung di tengah badai, Iya di tengah payung badai. untuk Mm-mm. seseorang, sedangkan diri kamu juga butuh seseorang untuk memayungi hati kamu gitu. Ya jadi jangan biarkan dia Capek waktunya juga gak sih? waktunya terbuang sia-sia untuk kamu yang belum sembuh gitu. Kalau misalnya mau mencari atau menerima orang baru ya pastikan hati kamu udah siap gitu untuk menerima ya. Eh kalau tadi posisinya kan mungkin ya dianya yang jadi pelampiasan ya. Hmm, Mungkin kita juga ya gimana sih? Kadang kita juga nggak tahu ya orang ini masa lalunya gimana, atau ada sesuatu atau enggak sama orang ini. Kadang memang kita nggak tahu ya. Kalau itu udah terjadi, ya balik lagi mungkin kita harus bisa sembuh dengan menerima juga iya, kayak gitu. nerima kayak kebiasaan sekarang dia udah nggak sama kita lagi, dia ngelakuin kebiasaan yang tadinya itu tadinya posisi aku tapi tergantikan Hmm, gitu. Jadi ya terima dulu aja rasa sakitnya, iya. jangan buru-buru mau sembuh tapi ketika jadi kamu malah jadi duri untuk orang lain Iya. gitu. Orang lain datang, sedangkan hati kamu masih berantakan, Mm-mm. masih ada pecahan-pecahan yang hancur di hati kamu. Ketika kamu memaksakan orang lain untuk masuk ke hati kamu, dia malah tergores dengan luka yang sebelumnya Iya, diberikan. benar benar nih ya. Jadi perbaiki dulu yang udah hancur itu, sedikit-sedikit aja dengan cara apa ya, berdamai sama semuanya gitu. Yakinlah kalau misalnya setiap
kejadian yang tidak mengenakan itu pasti ada maksud dan tujuannya gitu ya. Mungkin ketika kita mengalami itu pasti ya sakit banget ya ketika mengalami Banget sih. perpecahan atau perpisahan dengan pasangan kita itu. Nah, tapi bukan bukan berarti dengan bertemu orang baru langsung itu bisa menyembuhkan lukanya juga, ya. Kita harus, biarkan hati kita ini kayak cool down dulu, tenang Iya, dulu, sampai kita benar-benar bisa berpikir jernih dan ketika misalkan ketemu orang baru, itu tuh benar-benar objektif ya, kita suka sama orang ini atau menerima orang ini ya karena emang dari kitanya, bukan karena untuk mengobati luka kitanya, gitu iya, ya. Gimana kalau misalnya ternyata dia itu hilang sebelum luka kita sembuh? Pasti kan akan lebih sakit jatuhnya. membekas banget. Jadi mendingan ya kita sembuhin dulu luka yang emang udah kita dapat ini gitu ya. Terima dulu rasa sakitnya gitu. Jangan buru-buru pengen sembuh. Pelan-pelan Nah, aja. pelan-pelan. Nanti kalau kita udah siap, kita udah ngerasa yakin ketemu orang baru, baru kita terima orang baru itu. Iya, karena kepergian seseorang dari hidup kita aja udah cukup merepotkan dan Merepotkan menyakitkan. banget. Jadi sisanya ya untuk sembuh ya pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Semangat ya. Semangat. Oke, ada lagi Bu Nuning? Ya. Apa tuh? Ada yang bilang jangan balikan sama mantan. Takutnya rasa dia ke kamu cuma rasa Hmm. kangen doang, bukan rasa yang sama kayak dulu ketika masih pacaran. Emang Mm-mm. bener ya? Bener gak ya? Ya, sebenarnya dibalikin lagi ya ke masing-masing. Balikan ke mantan tuh maksudnya mungkin ada orang yang menganggap kayak nggak mau baca buku 2 kali gitu. Karena kan buku pertama aja pas pertama kali dibaca gitu kita udah tahu isinya kayak gitu. Kalau misalnya udah kita berhenti baca, kita baca lagi, isinya apakah akan berubah atau enggak gitu. Ada orang yang punya tanggapan kayak gitu. Tapi ada juga orang yang merasa kayak ya udah kasih kesempatan. Kita kan manusia ya, makhluk dinamis. Manusia itu kan nggak bukan benda gitu, bisa berubah eh, kapan aja gitu. Siapa tahu emang setelah putus itu dia introspeksi diri, dia berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Dia bisa istilahnya maulah gitu untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Nah, jadi dikembalikan lagi ke persepsi kamunya gitu. Apakah kamu mau ngasih kesempatan untuk orang yang mungkin pernah menyakiti kamu atau mungkin kamu ngerasa kayak ya udah orang udah pernah baca kok dalam 1 kali baca aja kayak gini isinya. 2 kali 3 kali pun mungkin akan tetap sama kayak gitu. Kadang kalau mengulang atau membaca 2 kali untuk Hmm. lebih memahami lagi isinya kayak gimana, kadang kita juga kalau baca ya Mm-mm. butuh pengulangan mungkin. Walaupun Iya, memang. isinya Mm-mm. nggak akan berubah, tapi Iya. seenggaknya cara pemahaman Nah, kita memaknainya. terhadap orang tersebut Mm-mm. itu Bisa beda. bisa berbeda. Ketika kita udah baca lagi, oke, isinya sama, tetapi pemahaman kitanya Mm-mm. nih, Benar. sampai nggak sih ke tahap itu? Ketika kita udah baca 2 kali, bahkan berkali-kali, buku Nah. yang kita punya Mm-mm. isinya tetap sama, ternyata dipahami juga tetap sama aja. Kayaknya dirasa cut off aja deh, Gak usah nggak usah baca baca lagi, lagi ya. nggak usah memahami lagi karena kayak gak worth it aja ya untuk Mm-mm. dibaca lagi kalau seseorang yang dipahami itu gak mau untuk memahami kita dan gak bisa Mm-mm. ngehargain rasa yang kita punya juga gitu. Iya benar. Jadi ya kalau ada orang yang bilang kayak tadi, ya nggak apa-apa itu perspektif masing-masing. Boleh kok bilang kayak gitu, hak-hak kamu gitu. Mungkin ada juga perasaan kayak ya udah tau lah balikan sama mantan tuh emang nggak pernah berhasil gitu. Kayak tadi karena ada rasa kangennya beda sama rasa yang ketika pertama kali Ketemu ketemu atau pas lagi pacaran gitu. hmm, Bisa jadi. ada sesuatu yang hilang gitu ya, kayak Bisa. feel-nya udah ngerasa beda karena Mm-mm. kamu memang udah mengalami perpisahan gitu sebelumnya. Benar-benar. Ya, Memang nggak akan ada rasa yang sama Mm-mm. meskipun dengan orang yang sama Mm-mm. karena udah pernah pisah, mungkin dan ada dikecewakan. ada rasa kekecewaan, ada rasa marah, ada rasa kesel di Iya. situ yang sembuhnya belum total gitu dan mengulang lagi dengan orang yang sama, berarti kamu harus siap dengan luka yang sama lagi. benar ya. Gitu. Jadi oke, nggak apa-apa itu kita terima juga ya, kita nggak akan menjudge kok. Oke, gak apa-apa.
Oke, ada Oke, lagi apa tuh? ada. Kenapa ya aku gak pernah beruntung soal percintaan? Mm-mm. Capek tapi cuma bisa nangis. Aduh, Huh. sedih juga ya kalau bacain orang yang curhat kayak gini tuh, maksudnya ya jangan berburuk sangka ya. Mungkin bukan saatnya, bukan sekarang saatnya kamu ditakdirkan ketemu sama orang yang bisa menghargai kamu, bisa menerima kamu gitu dengan ya apa adanya kamu. Pasti di waktu yang tepat nanti ada kok. Ada, pasti ada orang yang bisa nerima semua kekurangan dan kelebihan kamu. Gitu. Jadi kalau sekarang belum, ya berdoa aja. Kencengin aja jalur Iya, langitnya. akan ada seseorang yang ketika kita mencintai orang tersebut, dia nggak ngerasa ilfil dengan cara yang kita Nah, kasih ke iya dia, benar. treat yang kita kasih ke Mm-mm. dia itu terima semuanya dan nggak ada rasa ilfil sama Mm-mm. sekali. Jadi orang yang tepat itu kan berarti menerima semua Mm-mm. semua cara kita mencintai orang tersebut. Ketika jeleknya kita, dia Nah, menerima dan memahami problem solving dalam setiap permasalahan yang ada, itu kan jadi value yang mm-mm. harus dijadikan nomor utama nggak sih Iya kalau dalam benar. menjalin sebuah hubungan gitu. Kan ada saatnya kok, jadi Mm-mm. ya tenang aja, jangan galau-galau dulu deh. Mm-mm. Ya Masih intinya, banyak yang harus dipikirkan ya selain benar. ini. Intinya jangan jangan berburuk sangka dulu, jangan ngerasa kayak "Oh, aku adalah orang paling tidak beruntung gitu di dunia Iya, ini." enggak Jangan ya. kok. Enggak, pasti ada orang yang bisa menerima kamu. Eh, tinggal gimana kitanya gitu ya. Kalau misalnya sampai sekarang kita merasa masih belum ada nih orang yang bisa nih sama aku gitu. Kenapa nggak kita naikin value diri kita aja dulu ya? Kayak kita Mm-mm. perbanyak kompetensi diri, kita pokoknya apa yang mau kita raih tuh kita raih dulu. Karena ketika kamu misalkan udah ada di posisi tertentu, orang yang pantas membersamai kamu juga ya orang yang setara sama kamu gitu. Jadi nggak usah ngerasa ngedown duluan karena belum ada orang yang bisa nerima kamu gitu ya. Semangat, Fighting. semangat. Ada lagi belum nih? Apa lagi? Ada. Wow, Mau panjang. curhat nih. Iya dong. Curhat dong, Mah. Iya dong. Jadi Apa mamah, dong? mamah Lela nih. Apa Aku tuh? ketemu orang ini di suatu aplikasi. Oh. Singkat cerita, kita jadian. Memang belum Mm-mm. lama, baru 1 bulan. Masih baru ya. Baru ya. Oke. Semenjak dia nyari kerjaan, dia makin sibuk. Ya, Mm-mm. aku emang memaklumi sih. Namanya juga orang nyari kerjaan pasti susah kan. Tapi makin ke sini dia makin sibuk. Mm-mm. Bukan nyari kerja, dia malah sibuk nongkrong sama teman-temannya. Ini ada Mm-mm. kelanjutannya nih. Terus? Ya pokoknya gitu, dia makin sini malah makin sibuknya sama tongkrongan Mm-mm. dan teman-temannya. Maybe sambil nyari kerja aku nggak tahu. Tapi kalau aku minta call atau video call pasti gak diangkat. Mm-mm. Ngomongnya sibuk. Jadi intinya aku ngerasa feeling lonely. Jadi apakah aku yang kurang memahami atau dia yang terlalu seenaknya ya? Oke, Yang orang gimana? baru ya, baru Ya, 1 bulan baru udah satu jadian. bulan. Mana jauh lagi Kenalnya LDR. dari dating apps lagi ya. Ada memang yang apa ya? Belum ketemu tapi Mm-mm. mungkin dirasa udah klop untuk Udah diajak cocok ya. jadian. Tapi kayaknya ini kamu terlalu terburu-buru sih ngambil Mm-mm. keputusan buat punya hubungan sama orang tersebut. Mm-mm. Bener-bener. Yang gak sih? Kayak Iya, kecepatan. Mungkin kecepatan. menurut kita ya, Ya, menurut menurut kita kita. 1 bulan itu waktu yang terlalu cepat Mm-mm. untuk memahami dan mendalami karakter seseorang. Mm-mm. Bener. Butuh waktu yang lama Iya, biasanya supaya kita lebih tahu nih iya. karakter orang tersebut itu bagaimana. Apakah dia datang cuma sekedar penasaran doang, Mm-mm. Bener. cuma sekedar singgah doang. Kita nggak pernah tahu. Mm-mm. Mungkin dengan dia menyibuk-nyibukkan diri gitu, apalagi Hmm. sibuk sama tongkrongannya, rasa negatif thinking itu pasti ada Ya, ya. makin muncul malah. Nah, ini orang Aduh, sebenarnya datang tuh buat apa cuma sih? penasaran, Bener. sekedar main-main, Mm-mm. atau mau ngasih kita komitmen yang Iya. serius gitu. Nggak Mm-mm. tahu tujuan orang tersebut
nih apa, karena Mm-mm. ketemu aja bahkan belum Belum pernah ya pernah, iya. di aplikasi loh, Mm-mm. baru 1 bulan udah jadian. Ya menurutku ini terlalu cepat, Mm-mm. tapi mungkin menurut kamu ini waktu yang udah tepat Tepat mungkin ya. mungkin. Mungkin kamu orang yang mengambil keputusan dengan cara yang cepat. Mungkin, Nah, ya. kayak gitu. Resikonya ya berarti kita nggak tahu nih orang tersebut datang tuh tujuannya buat apa. Iya, Kamu benar. harus tanya deh kepastian ke orang tersebut. Dia itu ngajakin kamu jadian untuk cuma rasa penasaran doang, menuhin hasrat dia aja supaya punya status Nah, hubungan, atau untuk komitmen yang lebih serius serius ya, gitu. yang lebih Ini benar-benar. harus diobrolin juga ya sama Iya. pasangan kamu. Iya, karena kan ya balik lagi ya, mungkin emang tiap orang punya tolak ukur yang beda-beda ya Iya. untuk kayak memastikan, oh ya udahlah, udah kenal nih, udah sebulan juga udah tahu orangnya, ya udahlah oke gitu jadian sama orang ini. Tapi ya ada juga orang yang nggak bisa tuh dikasih waktu secepat itu untuk punya komitmen langsung gitu ya. Iya. Kan pacaran itu kan komitmen juga. Nah, jadi kalau misalnya kamu merasa belum terlalu mengenal orang ini ya, dalam waktu 1 bulan kayaknya ya memang kayaknya agak sulit ya Bu Nuning ya. Maksudnya apalagi nggak pernah ketemu orangnya gitu, cuma tahu by phone aja. Ya itu konsekuensi yang bakal kamu dapat gitu. Kita nggak tahu orangnya gimana, kita nggak tahu kondisi dia di situ gimana, apa yang terjadi di sana, dan kita juga nggak bisa Cuma nih. bisa menerka-nerka ya. Nggak bisa nanya misalkan ke temannya kah atau ke siapanya gitu Bahkan buat kita memastikan nggak tahu ya temennya siapa siapa aja. misalnya gitu. Itu kan Aduh. jadi apa ya? Jadi ya itu tantangan ketika kamu memilih untuk menerima orang baru ketika berkenalannya baru sebentar juga, baru Baru sebentar, beberapa apalagi lama, jauh ya gitu. lokasinya. Jadi ya dikembalikan lagi sih sebetulnya gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan apakah kamunya kurang memahami atau emang dianya yang semena-mena gitu. Tanyakan deh ke hati kecil kamu, kamu ngerasa udah kenal orang ini atau belum gitu. Kalau misalnya belum, berarti ya itu adalah konsekuensi kalau kamu menerima orang yang kamu kenal baru aja gitu loh. Iya. Sebulan tuh waktu yang sebentar gak sih? Sebentar banget. Dalam sebuah hubungan aja kita itu kan masih belajar memahami karakter Iya. pasangan kita. Apalagi ini yang baru kenal 1 bulan, masih banyak sih yang harus tahu gitu, yang Iya. belum kamu ketahui tuh banyak banget. Jadi Karakter-karakter apa ya? dia yang Iya, masih benar. tersembunyi itu masih banyak. Pasti banyak. Better ini deh kayak ya udah kita PDKT aja dulu, kenalan Iya. dulu gitu ya. Maksudnya untuk melangkah ke komitmen itu kan menurut saya sih berat ya. Berat. Berat apalagi kan maksudnya ini jauh loh, jarak gitu. Nggak Jarak, belum pernah ketemu lagi. gitu. Jadi jangan langsung buru-buru kayak oh udah ketemu orang ini nih ya, misalkan dia cakep, dia ini dan ini, udah jadian aja misalnya. Lah emang dirimu tipikal yang harus ketemu dulu. Ya. Kalau aku sih ya biasanya Aku ya. juga sama sih. Karena Nggak bisa cuma sekedar sekedar chat gitu. Nggak bisa. Karena Harus kadang ketemu gini ya, dulu. ada orang yang di chat tuh kayak maksudnya bener-bener banget ketika kita ketemu dia nggak bisa ngobrol Nggak komunikatif ya. komunikatif, terus kayak kita bisa lihat kejujuran orang itu dari sorot matanya ya. Kalau misalnya dia jujur pasti tahu lah gitu ya. Kita juga pasti ngerasain kok di situ. Tahu orang ini bener atau enggak gitu. Makanya kalau saya pribadi sih memang harus ketemu orangnya gitu ya. Kalau nggak ketemu tuh kayaknya agak gambling gitu ya. Kayak antara kalau nggak baik ya buruk, udah itu Iya. aja gitu. Cuma bisa menerka-nerka aja. Cuma bisa menerka-nerka. Jadi itu dikembalikan lagi ya keputusannya kepada kamu mau tetap bertahan dengan orang yang kayak gitu yang baru kamu kenal sebentar, atau kamu mau misalkan break dulu untuk ngasih waktu juga kayak ya dia gimana nih, apakah kedepannya dia juga mau memperbaiki diri atau misalnya dia emang bener-bener butuh kamu, atau ya kayak tadi dia cuma ya butuh status doang lah Butuh status gitu, atau misalnya main-main. buat kayak biar ada yang ramein nih chat misal kayak gitu ya. Udah mah jauh kita nggak tahu, barangkali itu tuh bukan kita doang ya. Gitu. Jadi ya Overthinking ya dan silahkan di talk dulu aja sama pasangan kamu. Kayaknya ini kita lanjut di part 2 ya. Iya, kayaknya Karena masih banyak banyak banget ini Iya, masih banyak pertanyaannya. banget. Ya, jadi untuk hari ini karena ini sesinya galau sih ya. Jadi sebenarnya udah cukup menguras energi kita Iya, ya benar. podcast hari ini gitu. Ya semoga apa yang kita obrolkan di sini, mungkin beberapa pertanyaan yang udah kita baca juga
kamu bisa dapat insight baru ya untuk mengambil keputusan mungkin ya lebih bagus ya, atau untuk pertimbangan lah, minimal ada masukan untuk kamu nih, oh mungkin ya bisa dipakailah saran-saran kita ini gitu. Ya kalau terpakai silahkan ya, kita bersyukur banget ya, kalaupun enggak juga nggak apa-apa, jangan sembarangan diterima gitu ya, Iya. kembalikan lagi ke diri kamunya kayak gitu. Oke, kayaknya kita lanjut di part selanjutnya. Dadah.